kami masih menunggu untuk bisa bergabung perwakilan dari KPU, tepatnya Komisioner KPU yaitu Bapak Idham Holik untuk bisa berbincang dalam program ini dan juga memberikan keterangan tentunya bukan hanya kepada perwakilan dari pasangan calon tapi juga kepada masyarakat. Tapi sambil menantikan mungkin saya juga akan berikan atau saya akan kutip apa yang menjadi pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengenai hal ini, bahwa Bawaslu ini sedang melakukan penelusuran, kemudian juga menyatakan bahwa dugaan kecurangan itu diselidiki oleh Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Malaysia di bawah pantauan Bawaslu. Sekali lagi, saya akan berikan kutipannya. Saat ini sedang dilakukan penelusuran oleh Panwaslu luar negeri dalam pantauan langsung Bawaslu Republik Indonesia. Dan ini disampaikan oleh anggota Bawaslu yaitu Ibu Loli Suhenti. Bang Ciko, mengenai sikap dari Bawaslu hingga sejauh ini, rasanya bergerak lambat untuk bisa menyelesaikan ini segera dan juga menemukan ataupun juga mengungkap siapa yang ada di balik ini semua, Bang Ciko. Betul, ini kan agak lambat. Kalau saya lihat, kita dengar apa yang disampaikan oleh Bung Habibur Rahman, sepertinya TKN bisa melakukan investigasi ini lebih cepat daripada Panwaslu maupun Bawaslu. Dan insya Allah juga kami juga akan terus mengupayakan untuk turut berperan serta untuk mengusut ini. Dan bila ada kepentingan untuk memberikan keterangan-keterangan, tentunya TPN maupun pihak-pihak dari tim pemenangan kami di Malaysia akan siap untuk membantu ini, dan ini sangat diperlukan. Saya akan bicara dari sisi Ganjar Mahfud. Dari TPN Ganjar Mahfud ini sangat merugikan kami, apalagi ini mendekati pencoblosan, di mana kalau kita mempunyai sesuatu cacat di mana masyarakat menilai kita adalah pihak yang melakukan kecurangan, dan ini juga akan mendiskreditkan kami dan menurunkan elektabilitas kami. Jadi artinya kami betul-betul berharap Bawaslu dapat segera secara tuntas menyelesaikan permasalahan ini. Dan seperti saya sampaikan lagi tadi, bila kita bicara soal investigasi, kita punya yang namanya teknologi-teknologi yang dapat menyelesaikan ini dengan begitu cepat. Kalau kita lihat ada postingan di medsos, kita bisa tahu dari HP jenis apa postingan itu, di mana si pengirim daripada postingan tersebut dan lain-lain. Dan saya harap ini juga dilakukan semaksimal mungkin. Jadi segala cara yang maksimal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dan pihak penegak hukum di bidang pemilu ini bisa menelusuri ini dan menyelesaikan ini dalam waktu 1-2 hari ini. Baik, Bang Ciko, ini mungkin terakhir untuk Bang Ciko karena kabarnya Bang Ciko juga sangat terbatas waktunya untuk bisa bergabung dengan perbincangan kami. Bang Ciko, mungkin ada seruan juga untuk para simpatisan, untuk para masyarakat, untuk para pendukung. Karena yang kita tahu jika kejadian ini terjadi memang pasangan calon, terutama dalam kasus ini, pasangan calon 03 ini kan betul-betul dirugikan. Begitu. Ini Bang Ciko mengatakan tidak ada arahan dari tim nasional, tapi mungkin ini dilakukan oleh para relawan secara pribadi ingin menguntungkan pasangan calon tertentu begitu. Nah, mungkin ada pesan juga untuk masyarakat ataupun juga untuk para relawan. Satu, itu bisa begitu yang tadi disampaikan oleh Putri, bisa juga ada inisiatif-inisiatif buruk dari pihak-pihak yang mendukung paslon kami, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah bagian juga dari untuk mendiskreditkan paslon kami, karena kita juga melihat video itu kan begitu singkat dan tidak semua surat suaranya dicoblos, ya kan, hanya sekian banyak surat suara. Jadi ini masih dalam dugaan. Apa yang terjadi ini yang pasti sepertinya ada pelanggaran, karena memang disampaikan oleh Mbak Titi tadi bahwa itu surat suara hari ini, itu surat suara dari Pilpres yang sekarang bukan yang lalu dan lain-lain, dan itu betul sepertinya adalah di Malaysia kejadian. Nah, ini yang kita harapkan juga, selain kita juga tentunya menyerukan kepada relawan kami untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini atau pendukung-pendukung kami, tapi juga kita berharap. Mengapa kita sangat berharap bahwa sudah dapat menerusuri ini dengan cepat? Karena salah satu dugaan satunya lagi adalah dugaan bahwa ini memang dilakukan sengaja untuk mendiskreditkan pihak kami atau mendiskreditkan pemilu secara keseluruhan. Jadi bisa aja untuk mendiskreditkan proses pemilu ini. Jadi harapan kita supaya dan jawaban yang paling tepat adalah supaya Bawaslu dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. Oke, Bang Ciko, terima kasih sudah hadir dan juga bergabung melalui daring dalam perbincangan ini. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah dari Bawaslu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kembali. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya yang terbatas, Bang Ciko. Ya, Bang Habib mungkin. Dan terima kasih. Salam untuk semua. Makasih Bang Ciko. Sebelum kita berikan pandangan komentar terhadap langkah lambat Bawaslu, tapi tadi Bang Ciko mengatakan ini mungkin tujuannya untuk mendiskreditkan pasangan calon tertentu.
Bang Ya, Habib? silakan semua pihak berspekulasi, tapi kan kalau kita bicara hukuman kita harus bicara pembuktian. Makanya kan kami harus merasa perlu mengirimkan tim ke Malaysia, walaupun ada juga TKN yang di sana. Sudah ada struktur TKN di sana yang bertugas juga misalnya mengungkap kasus-kasus seperti ini. Yang paling penting adalah menurut saya sense of crisis kita semua, bahwa ini adalah salah satu fase awal dalam konteks pencoblosan di mana rakyat akan mempercayai atau tidak pemilu kita ini, akan legitimit atau tidak. Kalau belum pencoblosan yang di Indonesia saja sudah seperti ini, saya khawatir legitimasi pemilu ini kan akan tercoreng. Ya. Nah, inilah pertaruhannya gitu. Jadi benar Bawaslu ada juga Panwas LN, ya kan? Benar, yang memang fungsinya mengusut kasus-kasus ini. Tapi kita perlu memberikan ketenangan kepada masyarakat supaya masyarakat tenang. Oh bener loh, ada kasus begini diusut secara serius sampai-sampai Bawaslu dari Jakarta mengirimkan tim khusus ke sana. Menurut saya harus begitu. Kalau enggak, ini akan menjadi just another case. Ini kecurangan di luar negeri dari tahun-tahun sebelumnya kan ada begitu, nggak terungkap secara tuntas. Padahal karena ini dilaksanakan lebih awal, coblosan di luar negeri lebih awal, tentu akan menjadi barometer bagi masyarakat. Oh, udah main begitu, nanti ke depannya bagaimana? Nah, itulah makanya sudah ya saya pikir segera saja harus ada tim khusus dari Bawaslu ya. KPU juga untuk ke sana untuk cek benar. Ini kan yang begini-beginian yang kita heran juga temuan awalnya juga kan bukan dari Bawaslu, dari masyarakat ya kan. Masyarakat sampaikan kepada kami. Logikanya kan harusnya Bawaslu lah yang pertama mendapatkan info, lalu menindaklanjuti, lalu mengumumkan kepada masyarakat bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, itu kita pengennya yang seperti itu. Benar, Bawaslu tentu nggak bisa kita harapkan bekerja 100% sebagaimana di atas kertas, tapi oke lah sekarang yang paling konkret kirimkan tim ke sana segera. Kan gampang cari tiket ya, buat berangkat besok pagi 2 jam juga sudah sampai itu di Kuala Lumpur. Ya. Baik, mengenai langkah Bawaslu hingga sejauh ini nanti kita dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Iqbal, pandangan dari Mbak Titi. Kami juga akan terus menunggu dari Komisioner KPU Bapak Idam Khalid untuk bisa bergabung juga dalam perbincangan ini dan juga memberikan penjelasan kepada kita apa langkah dari KPU juga. Tapi setelah jeda berikut ini kita akan lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam.